Nah, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Di sini kita pilih bar yang seperti ini. Nah, ini dia. Tampilan bar awalnya seperti ini. Kemudian kita klik bagian pen tool. Di sini ada bagian item yang bisa kita pakai ya. Tapi nanti ada yang mau ditambahin juga. Nanti saya mau tambahkan motion blur effect. Kemudian kita tambahkan RGB split effect juga ya. Nanti kita mau tambahin beberapa komposisi juga. Nah, di sini aku mau hapus dulu yang bawaan. Ya, ada bagian yang mau saya hapus dulu. Nanti gampang kita bisa tambahin lagi yang lain. Untuk image aku mau sisain satu dulu. Oke, setelah ini untuk image yang satu ini di sini aku mau kasih GIF dulu. GIF-nya ada di awal. Untuk background atau untuk menambahkan foto nanti kita masukin di komposisi aja. Soalnya nanti di bagian foto yang jadi background mau saya tambahkan motion blur effect ya. Jadi kita nanti mau menargetkan targetnya foto itu. Oke, kemudian setelah ini kita tambahkan dulu GIF-nya. Oh ya, blend mode-nya jangan lupa diganti screen atau add. Soalnya GIF-nya ini overlay. Klik image, klik custom image, klik pick image, kemudian tambahkan GIF-nya. Yang mau GIF-nya nanti kalian bisa cek di deskripsi video ya untuk mendownloadnya. Kita seperti ini dulu ya, biarin gelap dulu. Kemudian kita mau tambahin komposisi dulu untuk menaruh fotonya seperti ini. Kita bisa tukar tempat dulu. Ayo. Untuk image kita taruh di komposisi 1. Untuk bar kita taruh di bawah. Oke, kita mau tambahin satu dulu aja langsung komposisinya. Kemudian tambahkan teks. Nanti kita mau bikin teksnya, nanti kita mau ganti ini ya, waktu. Kemudian untuk teks kita ganti ke komposisi 2. Barnya kita turunin. Nah, seperti ini. Jadi untuk targetnya kita ada 3. Nanti kita mau tambahkan efek RGB di bagian teks ya. Kemudian motion blurnya nanti kita mau tambahin di bagian bar sama ini image fotonya. Sini saya isi dulu tagnya. Nah, ini adalah foto untuk kita pakai sebagai background nanti. Kemudian GIF-nya udah. Kita untuk fotonya ini kita isi foto dulu biar nampak ya backgroundnya. Kita tambahkan foto dulu. Untuk yang lain nanti kita urus belakangan. Capture. Aku mau pilih yang ini. Nah, sekarang udah nampak ya. Nah, sekarang untuk motion blur effect-nya kita bisa naikkan. Nah, seperti ini. Kalau motion blur effect-nya dinaikkan, nanti otomatis barnya juga kelihatan ya. Soalnya ini semua yang di bawah ini ketutup sama motion blur effect. Kalau kita klik motion blur effect, di sini di bagian appearance-nya nanti targetnya udah langsung nomor 1. Jadi ini targetnya untuk di motion blur effect ini adalah foto yang tadi. Kalau kamu mau memberi efek pada fotonya, entah itu efek blur atau motion blur atau RGB, kalian bisa masukkan fotonya di bagian target image. Nah, untuk di bagian sini ada yang mau di setting ya. Jadi untuk bagian measure pose nothing-nya ini kalian bisa ganti bit cam shake more. Ya, kemudian di bagian bawah motion blurnya ini kalian bisa ganti 1000.
nanti ini blurnya biar kelihatan. Kemudian untuk motion source nya manualnya diklik, kalian pilih efek transform seperti ini. Kemudian relative motion blur mode nya ini di checklist ya, seperti ini. Untuk settingan di bagian motion blur effect, untuk bila kita menargetkan foto ya, fotonya kalau mau dikasih efek motion blur effect seperti ini ya, seperti ini. Kemudian untuk partikel kita bisa langsung atur. Kita selesaikan dulu yang atas. Partikel ini agak ruwet sedikit. Klik bagian overall, mirrornya, mirror X nya dicentang. Ini kita mau merubah bentuknya ya. Kemudian ini bagian use random factor instead, ini dicentang. Sekarang kita ke bagian appearance, particle scale. Di situ kan besar ya, diperkecil aja, mungkin kira-kira seperti ini. Sebentar, untuk scale, oke, scale uniformnya udah dinyalakan. Kemudian kita scroll down terus di bagian behavior, spawn time nya kita bisa naikkan mungkin ke angka 30 sekian, 34, 35, 34, oke. Oke, seperti ini settingannya. Sekarang untuk scale-nya bisa diperkecil sedikit. Kemudian setelah scale, untuk posisi kita bisa, posisinya bisa diturunin seperti ini. Oke, di sini aja. Nah, untuk partikel udah ya. Kemudian untuk teks, teksnya kalian bisa scroll down. Untuk bagian teks ini bisa diganti. Perhatikan cara menulis timingnya. Kalian tulisnya begini, time current. Perhatikan penulisan huruf besarnya di bagian T sama C. Klik done. Nah, untuk menambahkan detik di awal begini ya, tambahkan ini menit di awal. Kemudian untuk font size nya bisa diperbesar, saya mau ke angka 50. Oke, kemudian untuk tipe fontnya klik aja, kalian bisa pilih di sini. Di sini belum nampak ya, yang penting kita setting dulu, nggak apa-apa. Nanti kita mau tambahkan efek RGB, jadi di bagian yang di komposisi ini ya belum nampak dia. Nanti nampaknya nanti kalau misalnya efek RGB yang mau kita tambahin udah ada. Oke, sekarang kita klik plus, kita mau tambahin RGB speed effect. Habis ini RGB speed effectnya naikkan aja, naikkan ke atas. Di sini ya. Oke. Kemudian di RGB speed effectnya ini untuk target image, kalian bisa di bagian appearance, target image-nya kalian bisa klik nomor 2. Nah, habis ini kan baru nampak ya. Kalian bisa kelihatan itu time-nya. Kemudian kita bisa atur posisinya. Posisi bisa diatur di
skalanya, scale is uniformnya bisa di checklist, jadi lebih gampang kita ngatur posisi. Kita taruh di bagian atas. Oke. Sekarang untuk waktu teksnya, waktunya udah. Kemudian kita mau tambahin satu lagi motion blur effect. Nanti mau kita targetin bar. Jadi untuk barnya nanti kita kasih efek motionnya. Kita naikkan ya. Ini harus di bagian di bawah RGB. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa perhatikan posisinya ya. Motion blur effect diklik, kita ke bagian appearance. Untuk target image-nya kalian pilih nomor 3. Nomor 3 ini kalian bisa perhatikan barnya. Jadi ini bagian bar yang mau kita atur, yang mau kita kasih efek. Sekarang kita ke bagian barnya dulu. Untuk bentuknya kita mau atur, kita klik bagian general. Untuk barnya ini measure wattnya bisa dimatikan, nothing. Kemudian ke bagian bar kita bisa atur dulu di sini. High scale-nya kita ke 35 aja, 3,5. Save pad-nya ganti horizontal line. Kemudian color band offset-nya biarin, color from sama color tone-nya biarin. Untuk bar width-nya kalian bisa atur ke angka 0,7. Behaviornya oke. Nah, sekarang untuk mengatur bar kalian ke bagian audio provider. Untuk spektrumnya spektrum 2. Untuk audio capture 60, kita ke bagian spektrum, angka 64 diganti ke angka 11. Oke, kalian bisa klik yang ini, ganti 11, klik done. Kemudian repeat sampelnya ganti 1. Smoothnya bisa diturunin ke angka ini 0,82. Untuk setelah itu ke bagian spektrum HZ ini ya. Untuk higher hash-nya ini bisa turunin ke angka ini aja, 2955 is okay. Oke. Yang lainnya bisa biarin aja. Sekarang kita ke bagian bar lagi ya. Scale is uniformnya bisa diklik. Kemudian untuk posisinya bisa dibawain dulu. Posisinya kita ke bawain dulu. Geser ya yang bawah ini. Mungkin kira-kira di sini. Ke bawah sedikit. Ini bisa diganti ini 0,88. Oke. Kemudian kita mau kasih efeknya, tadi belum sempat. Kita ke bagian motion blur effect yang ini ya, yang ketiga, biar gampang kita tagnya diisi dulu, komposisi ketiga. Nah, biar gampang ngingetinnya.
Di sini kita di bagian measure pose ini dimatikan, klik nothing, kemudian kita scroll down di bagian motion blur amount-nya ini turunin ke angka 100 ya, jadi lebih beda sama yang pertama tadi ya. Kemudian kita ke bagian motion source, ini efek transformnya diklik, kita ganti manual. Kemudian scale blur amount-nya ini klik aja ya, naikin 100, yang bawah juga 100 atau 150. Kemudian relative motion mode ini matikan ya, jadi nanti bisa terlihat ya, kalian bisa lihat seperti ada ini, ada kayak bayangan kotak-kotak kecil. Ini bisa kita setting. Oke, sekarang kita bisa coba, kita bisa lihat motionnya nanti. Kita play dulu. Sudah kelihatan motionnya. Oke, jadi untuk motionnya yang tadi kalian bisa atur di bagian motion blur effect, di bagian motion blurnya. Kemudian kita bisa tambahkan juga bingkai ya. Untuk bingkai kita klik plus, klik image, kemudian image-nya ini naikkan, taruh di bawah, taruh di atas sini. Taruh di bawah image 3, image shift-nya ini, klik image, kalian ke custom image, kita bisa pilih bingkai atau frame. Oke, untuk frame-nya kalau mau kalian bisa nanti bisa cek deskripsi video. Blend mode-nya jangan lupa diganti add atau screen ya. Nah tuh udah ngepas. Ini berhubung bingkainya besar, saya mau perkecil dulu skalanya sedikit. Oke, yang kedua juga sama, ganti. Nah, bingkai udah ada. Ini tagnya bisa diganti biar kamu gak bingung. Oke. Kemudian kalian kalau mau tambahin logo bisa juga tinggal tambahin image. Tapi posisinya tetap ya, harus ditaruh di bagian paling atas. Usahakan untuk yang kamu pakai ini formatnya PNG. Kalau kamu mau pakai overlay black and white bisa, tapi nanti blendnya diganti blend screen atau add. Di sini aku mau kasih logo. Logo Instagram. Untuk logo Instagramnya, untuk scale-nya saya mau perkecil. Kemudian untuk posisi
posisi taruh di pinggir. Ayo. Seperti ini. Kemudian kalau mau menambahkan quotes, tinggal klik image-nya. Harus dipindah ke atas lagi. Kita tambahkan quotes di sini ya. Tagnya bisa diganti. Quotes. Oke, sekarang kita ke bagian image, klik custom image, tambahkan quotesmu. Oke, tinggal diatur skalanya. Boleh diperkecil lagi. Kemudian posisi bisa dibawain serapi mungkin. Oke. Kalau ingin menambahkan logo lagi sama kayak caranya tadi ya, tinggal plus, klik image, atur di atas. Ini posisi logo kan PNG, jadi harus di bagian atas, di atas komposisi, jangan masuk komposisi. Klik custom image, klik pick image, tambahkan logomu. Di sini aku tambahin logo YouTube. Oke, tinggal klik scale is uniform, atur skala, perkecil. Kemudian untuk posisi turun di bawah. Nah, seperti ini. Ini semua udah jadi ya. Oh ya, untuk waktu kurang ke atas, kita bisa klik bagian teks, klik general, posisi kurang ke atas. Kita ke bagian yang sebelah bawah ini, ganti ke angka 0,1. Oke, sekarang hasilnya. Untuk hasil akhir, terlalu ke atas. Kita cek dulu. Oke, di bawah situ. Itu udah selesai ya.
Jangan lupa untuk dicoba. Dan sampai jumpa.